Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Masih semangat? Semangat Bu. Alhamdulillah. Semangat. Baik anak-anakku yang hebat, kita harus selalu semangat ya untuk belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, silakan. Amin. Ya Allah. Nah, kemudian silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa ya. Di sini ketua kelasnya Pak Darwanto. Darwanto ada nggak? Mas Darwanto? Nggih Bu. Ya, silahkan untuk memimpin doa. Mari teman-teman pagi hari ini kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Darwanto ya. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran ya. Apakah kalian semuanya hadir? Ibu akan absen satu persatu. Yang pertama, Ahmad Bahaudin. Hadir Bu. Ya, oke. Kemudian Ahri Sinaji. Hadir Bu. Arif Lutfianto. Arif hadir apa enggak ini? Arif Lutfianto? Sedang di belakang Bu. Oh ya. Darwanto? Hadir, lupa. Ya. Fitriatul Hajarah? Hadir Bu. Nah, kemudian Muhammad Hadik? Hadir. Muhammad Anwar? Ada Bu. Ya. Nur Yasrini? Hadir Bu. Kemudian Rais? Selalu hadir. Ya. Kemudian ada Zainal? Hadir, Bu. Zainal hadir ya? Hadir, Ya, hadir. alhamdulillah. Berarti untuk pagi hari ini kita semuanya lengkap ya, semuanya sehat. Nah, untuk selanjutnya agar kita lebih semangat lagi dan jiwa nasionalisme kita juga terpupuk ya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan ya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke ya. Nanti sebentar kita akan menyanyi bareng-bareng ya. Ya. Share dulu videonya. Barangkali nanti ada yang tidak hafal. Ya. Kita share dulu. Pak Arif tidak hafal itu. Ya, ini nanti ada teksnya, jadi kita nyanyi bareng-bareng supaya kita lebih semangat lagi. Ya, sebentar ini. Bisa dilihat ya? Ya, kita nyanyi bareng-bareng. Ya, oke. Sabang sampai Merauke Indonesia menjunjung Iya, cukup. Terima kasih semuanya. Berarti udah semangat ya? Ya. Semangat Bu. Alhamdulillah sudah semangat. Kemudian Ibu lanjutkan lagi. Nah, untuk selanjutnya ya di sini Ibu akan memperlihatkan
hadis yang sangat populer. Bisa dilihat ya di situ ya. Ya, di situ ada sebuah hadis, Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain rawahu at-Tirmidzi. Nah, coba kira-kira apa isi dari hadis itu? Kira-kira menjelaskan tentang apa, anak-anakku? Tentang sanad, matan, dan rawi, Bu. Oke, itu nanti bagian-bagiannya ya. Kemudian kalau isinya kira-kira tentang apa, Isinya Ge? tentang Berbakti pada orang ridhonya tua. Allah, terkait Iya, betul ridhonya sekali, orang tua. betul sekali. Berarti berbakti kepada kedua orang Orang tua. Orang tua. birrul Birrul walidain. Ya, apakah kalian sudah berbakti kepada kedua orang tua kalian? Anak-anak Sudah, Bu. coba Anwar, contoh berbakti kepada ibu itu seperti apa? Bantu ibu isah-isah, Bu. Oh iya, betul sekali. Ya, walaupun laki-laki ya, tapi Iya, Bu, enggak masalah, Bu. Iya, itu bagus sekali. Iya. Termasuk anak yang soleh. Soleh. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi hadis ini. Kira-kira kalau diperhatikan itu ada beberapa bagian, anak-anakku. Tiga, Bu. Iya, Tiga. betul. Ada tiga Tiga. bagian. Apa Ya, saja itu tiga. kira-kira? Sanad, matan, Rawi. dan Iya, sanad, betul. matan, Ada rawi. sanad, ada matan, dan ada rawi. Rawi. Iya, betul. Yang mana apa Sahih. namanya? Itu nanti akan kita bahas pada materi kali ini. Ya, sebelum Ibu membahas materi tentang unsur-unsur hadis, Ibu akan membacakan tentang tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yaitu yang pertama, nanti kalian anak-anakku ya setelah mempelajari materi ini akan dapat merinci pengertian sanad dan matan. Kemudian tujuan yang kedua, nanti kalian dapat menguraikan pengertian sanad, kemudian pengertian matan dalam hadis. Kemudian tujuan yang ketiga, nanti kalian dapat membandingkan mana sanad, mana matan, dan mana rawi dalam hadis. Kemudian tujuan yang keempat, nanti kalian akan dapat merumuskan unsur-unsur hadis. Kemudian tujuan yang kelima, nanti kalian akan dapat menentukan unsur-unsur hadis. Nah, itu beberapa tujuan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dapat mencapai itu semua ya. Amin. Amin. Ya, anak-anakku sekalian masih semangat? Semangat, Bu. Oke, coba Semangat, Ibu Bu. minta tepuk 1. Oke, tepuk 2. Oke, terima kasih anak-anakku yang hebat. Bu, saya mau Iya. tanya, Bu. Ini kan Gimana? ya, Bu. Kok pakai tepuk seperti anak TK, Bu? Iya, nggak apa-apa. Iya, Najih, Ibu ini apa namanya menggunakan tepuk supaya kalian konsentrasi kembali. Iya, Bu. Itu ya, masih semangat ya. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan apa namanya nge-share video yang kaitannya dengan materi. Nanti kalian bisa menyaksikan ya video itu kira-kira nanti menjelaskan tentang apa. Bentar ya. Dan Ibu tampilkan video tentang materi, yaitu materi unsur-unsur hadis. Sebentar. Ya. Tentang unsur. Kemudian tujuan pelajaran yang kedua yaitu sanad, matan, dan rawi. Bisa didengar ya? Itu tujuan pembelajaran. Iya ya. Ibu.
mempelajari tentang materi-materi unsur-unsur hadis. Kita langsung saja ya ke materi, yaitu tentang unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis di sini ada 3. Yang pertama adalah sanad, yang kedua matan, kemudian yang ketiga adalah rawi. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sanad. Sanad secara bahasa artinya adalah yang menjadi sandaran atau tempat bersandar. Kemudian dalam istilah ilmu hadis, sanad itu adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran sampai pada Nabi. Atau kalau dalam bahasa mudahnya, sanad itu bisa dikatakan silsilah untuk mencapai ke orang pertama kali yang menyampaikan hadis. Kita melangkah ke unsur yang kedua ya, mudah-mudahan kalian memiliki sedikit gambaran. Yang kedua adalah matan. Apa itu matan? Secara bahasa, matan adalah punggung jalan, atau bisa juga dikatakan matan itu adalah tanah gersang atau tandus. Kemudian secara istilah, matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah habis disebutkannya sanadnya, atau secara mudahnya bisa dikatakan matan itu adalah redaksi dari hadis. Kemudian yang ketiga itu adalah rawi. Apa itu rawi? Rawi itu adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain. Tapi rawi di sini juga tidak sembarang orang yang bisa memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain, tapi harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah syarat rawi adil. Yang pertama adalah adil. Nah, adil di sini adalah maknanya bagaimana? Adil di sini adalah orang yang tidak pernah melakukan sesuatu yang mendatangkan kewaspadaan. Nah, jadi bisa juga ada di sini lebih identik ke muru'ah. Kemudian yang kedua adalah muslim. Jadi jelas kalau bukan muslim tidak boleh meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketiga adalah baligh atau dewasa. Kemudian yang keempat adalah berakal. Jadi kalau misalnya majnun atau orang gila, dia tidak boleh meriwayatkan hadis. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak pernah melakukan dosa besar. Jelas ya, dosa besar itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya tidak sering melakukan dosa kecil. Kemudian syarat yang terakhir adalah dabit. Nah, dabit di sini diartikan dua arti. Yang pertama adalah dabit dalam artian kuat hafalannya. Jadi harus benar seorang rawi itu hafalannya harus kuat. Kemudian yang kedua adalah dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya. Dalam artian ketika misalnya seorang rawi itu mendengarkan dari guru yang pertama untuk meriwayatkan hadis, dia harus benar-benar tidak lupa atau harus benar-benar memelihara keaslian dari hadis tersebut untuk dituliskannya kembali. Nah, itu beberapa syarat rawi yang harus dipenuhi. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, nanti akan Ibu contohkan sebuah hadis. Nah, supaya kalian paham untuk membedakan mana yang termasuk sanad, mana yang termasuk matan, dan mana yang termasuk rawi. Contoh hadisnya di sini adalah hadis tentang birrul walidain yang berbunyi an Abdullah bin Amrin wa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain Rasulullah fi sufil walidain rawahu akhrajahu Tirmidzi. Itu adalah contoh dari hadis. Nah, nanti juga akan Ibu kupas mana yang termasuk sanad, mana yang termasuk matan, dan mana yang termasuk rawi.
Yang pertama, Ibu akan mencontohkan sanad dari hadis tersebut. Sanad dari hadis tersebut dapat kita lihat di situ adalah sanadnya yang berbunyi an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang disebut dengan sanad. Sebagaimana yang tadi Ibu jelaskan bahwa sanad itu adalah silsilah. Itu. Jadi awal dari hadisnya itu jadi disebut dengan sanad. Kemudian yang kedua kita akan menentukan matan. Nah, matan di sini itu adalah redaksi dari hadis itu. Nah, di sini akan diucapkan yang berbunyi ridallahi fi ridal walidain wa suhbullahi fi suhbil walidain. Nah, itu adalah yang disebut dengan matan, atau secara bahasanya atau secara mudahnya itu adalah redaksi dari hadis atau isi dari hadis. Kemudian yang terakhir adalah rawi. Nah, rawi ini biasanya berada di belakang sendiri atau bisa juga diketahui atau ditandai dengan yang di garis bawah, yang di dalam kurung. Nah, kalau dari hadis, contoh hadis itu yang termasuk rawi itu adalah rawahu akhrajahu Tirmidzi. Itu yang disebut dengan rawi, orang yang menuliskan hadis. Nah, ya cukup ya Bapak Ibu untuk cukup untuk ya anak-anakku sekalian. Materi tentang unsur hadis. Ya, kira-kira setelah kalian mengamati dari materi tadi, kira-kira tentang apa? Coba Bahaudin, coba. Kira-kira setelah video itu tadi diamati, kemudian dilihat, kira-kira video itu berisi tentang apa? Tentang materi apa coba? Ya, Mbah Udin? Ada ya, Mbah Udin? Ya, ada Bu, tentang Ya. unsur-unsur hadis. Tentang unsur-unsur Yang di dalamnya hadis. ada sanad, ada matan, dan ada rawi. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali. Kemudian sekarang Ibu tanya lagi, unsur-unsur hadis itu kan ada 3 ya, ada sanad, ada matan, ada rawi. Ini yang lainnya, coba. Zainal coba, sanad itu apa ya? Ada Zainal? Ada Bu. Ya, Apa coba tadi ya? sanad itu apa? Mata rantai Bu. Mata rantai, iya betul sekali. Ya, kemudian yang kedua adalah matan. Coba sekarang Muhammad Hadik, ada di sini hadir? Muhammad Hadik, apakah hadir? Halo? Mic-nya, Pak Hadik, mic. Ya, halo. Ya. Matan itu apa ya, Hadik? Matan itu kata-katanya, redaksinya. Iya betul sekali, redaksi dari suatu hadis ya. Iya betul sekali. Berarti tadi anak-anakku semuanya menyimak video tadi ya. Kemudian yang terakhir Ibu tanya, rawi coba, Rais ada ya? Mic. Ada. Ya coba rawi itu apa ya Rais? Yang meriwayatkan, Bu. Iya betul. Berarti orangnya ya yang Orangnya. Ya, itu adalah rawi. Berarti anak-anakku semuanya sudah bisa membedakan ya, sudah tahu pengertian mana sanad, mana matan, dan mana rawi. Oke, untuk selanjutnya nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti terdiri dari 4 orang ya, sesuai dengan kesepakatan kemarin. Kelompok pertama yang terdiri dari Bahaudin, kemudian 2 Fitriyatun, kemudian Rais dan Hadik. Kemudian kelompok yang kedua itu terdiri dari Roni, Nur Yasrini, Zainal dan Anwar. Kemudian untuk kelompok yang ketiga itu ada Arif, Arisin dan Darwanto. Nah, nanti untuk kedua kelompoknya yang di nomor 1 masing-masing akan mempresentasikan. Nah, nanti Ibu akan share ya LKPD. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD. Nanti kalian akan tahu apa yang harus dikerjakan. Bentar, Ibu bagikan dulu
LKPD-nya. Aku bagikan dulu ya LKPD-nya di sini. Ya, bisa lihat ya. Ya. Untuk LKPD kali ini nanti dikerjakan secara kelompok. Untuk kelompoknya nanti kalian bisa tulis kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Kemudian anggotanya ditulis. Kemudian untuk temanya itu disesuaikan ini ya. Udah Ibu tulis yaitu tentang menganalisis unsur-unsur hadis. Kemudian tadi yang akan dicapai ini adalah tadi 3.1 dan 4.1 ya. Kemudian di situ ada informasi. Misalnya nanti kalian ada yang lupa apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu rawi, nanti kalian bisa dilihat lagi di informasinya. Ya. Kemudian untuk peralatan yang dibutuhkan di sini ada buku siswa, kemudian ada buku kumpulan hadis, kemudian ada HP. Semuanya bawa HP ya? Ya, oke. HP yang terkoneksi dengan internet ya. Kemudian nanti Ibu kasih waktu 20 menit. Kemudian untuk prosedurnya di sini nanti kalian membuka buku siswa Al-Quran hadis atau HP yang terkoneksi dengan internet atau kumpulan buku hadis. Nah, di situ nanti kalian mencari satu hadis. Nah, setelah ketemu, nanti kalian harus mengidentifikasi mana yang termasuk sanad, mana yang termasuk matan, dan mana yang termasuk rawi. Ya, udah jelas ya? Yes. Ya, oke. Ya, Bu. Nanti sekarang kalian berkelompok. Silakan untuk berdiskusi. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Ya, dimulai dari sekarang ya. Halo. Ya. Sandra. Gimana anak-anakku? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Siap. oke. Siap. Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 selesai? Siap. Kelompok 2 selesai? Ada Bu. Kelompok 3? Ya, selesai kelompok ya. Untuk kelompok 1, nanti yang akan mempresentasikan adalah Bahaudin ya. Ya, Kemudian Bu, kelompok siap. 2, Roni. Siap, Roni? Ya, siap. Kemudian untuk kelompok 3 ada Arif ya, nanti yang akan mempresentasikan. Ya, Siap. kita mulai saja ya. Ya, silahkan kalian bisa membacakan hasil dari diskusi kalian. Dimulai dari kelompok pertama, yaitu Oke, Bahaudin. terima Silahkan. kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-teman kelompok 1, yaitu kami menemukan hadis yang berbunyi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kulu washrabu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi mahillah wala sarfin. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Menurut kelompok kami berdiskusi menganalisis sebuah hadis yang dimaksud dengan sanad adalah dari An Amr bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pola ini dinamakan sanad. Ini yang dinamakan mata rantai. Silsilatur rijal. Kemudian kulu wasrobu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi mahilatin wala sarafin, ini dikatakan matan atau redaksi daripada isi hadis tersebut. Kemudian rawahu Abu Dawud wa Ahmad, ini adalah dikatakan rawi. Itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Kira-kira tadi hasil dari kelompok 1 sudah sesuai belum? Iya. Mantap. Iya, oke, berarti sudah paham ya. 1, terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok 2 yang diwakili oleh Roni. Silahkan. Ya, saya akan coba untuk mempresentasikan dari kelompok 2 hadis yang kami tulis, yaitu akan kami bacakan.
Sami'tu Abdullah bin Amr wa radhiyallahu anhuma yaqulu jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Wallahi. fasta'dzanahu fil jihad faqala ahayyu walidaka qala na'am qala fa fihi ma fajahid rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini yang artinya aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad, berbakti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut yang merupakan unsur-unsur hadis, yang pertama sanad, yaitu Sami'tu Abdullah bin Amr wa radhiyallahu anhuma yaqulu jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan sebagai sanad hadis. Kemudian yang matanya fasta'dzanahu fil jihadi faqala ahayyu walidaka qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Itu adalah matan hadis atau isi dari hadis. Kemudian rawahul Bukhari wa Muslim, itu rawi hadis. Begitu Bu Guru. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Rani. Gimana kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah sudah sesuai tadi presentasi dari kelompok 2? Sesuai Bu. Ya, oke, sesuai. Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya untuk kelompok yang ketiga yang diwakili oleh Arif. Silahkan. Siap Bu. Saya akan mewakili dari kelompok 3 untuk mengerjakan tugas. Hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik untuk menghapuskannya, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi akan kami bagi 3. Yang pertama sanad. Sanad itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk sanad. Kemudian matan, ittaqillahi haitsuma kunta wa atbi sayyi'a hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Dan yang terakhir rawi yaitu rawahu Tirmidzi. Itu Bu. Iya, terima kasih. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Apakah sudah sesuai untuk kelompok 3-nya tadi? Sudah sesuai Ya, Bu. alhamdulillah. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Kalian semuanya luar biasa. Kalian semuanya adalah anak-anak yang hebat. Terima kasih ya untuk presentasinya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menyimpulkan ya kesimpulan dari pembelajaran kali ini, bahwa pembelajaran kali ini membicarakan tentang unsur-unsur hadis, di mana unsur-unsur hadis itu meliputi 3. Yang pertama itu ada sanad. Sanad itu adalah rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada redaksi hadis, atau bisa disebut juga dengan mata rantai. Kemudian yang kedua adalah matan. Matan adalah redaksi hadis. Kemudian yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan
hadis. Itu kesimpulan pembelajaran kali ini. Bisa difahami ya semuanya anak-anakku? Paham, Bu Guru. Ya, untuk selanjutnya silahkan anak-anakku yang sudah presentasi kembali ke tempat masing-masing. Dan sekarang Ibu mengucapkan terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, kalian termasuk generasi muda yang kritis dan kreatif, sehingga teruslah untuk berkarya. Jadi seperti pepatah yang mengatakan, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang masa. Jadi yang namanya belajar dimulai dari sejak dini sampai kita itu tua. Jadi tidak ada batasannya. Apalagi kalian masih generasi muda. Jadi harus semangat ya untuk belajarnya ya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah evaluasi. Anak-anak, kalian nanti akan mengerjakan 5 soal yang Ibu bagikan lewat WA ya. Sudah Ibu bagikan ya, silakan dicek untuk HP-nya. Ya, dikerjakan sekitar 10 menit. Ibu tunggu, dimulai dari sekarang ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai ya? Ya, terima kasih untuk evaluasinya. Mudah-mudahan ini nilainya juga evaluasi, nilainya bagus-bagus semua di atas KKM. Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, nanti Ibu akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, di mana nanti akan lebih seru. Kalian akan mengetahui bagaimana sih fungsi hadis terhadap Al-Quran itu. Nah, nanti ada yang disebut sebagai bayan tafsir, ada yang disebut sebagai bayan taksir, kemudian ada juga yang disebut sebagai bayan tafsir. Nah, untuk lebih penjelasannya lebih mendetail lagi, nanti kita akan ketemu minggu depannya lagi ya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, sebelum pembelajaran ini ditutup, mari kita berdoa bersama untuk ketua kelasnya, yaitu Darwanto. Ada Darwanto ya? Ada, Bu. Ya, silahkan untuk ditutup. Kita doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Mari teman-teman kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.